Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NIM 1953-1113 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 6D. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Idris MA dengan materi bahasan yang akan saya paparkan yaitu mengenai keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Baiklah, langsung saja, selamat menyaksikan. Nah, apa sih keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil? Baiklah, di sini kita akan membahas secara satu persatu mengenai keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Baiklah, Langsung saja kita bahas mengenai pengertian keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama, menurut penuturan dari Rusman tahun 2013, yang menyatakan bahwa keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara kelompok. Untuk itu, keterampilan guru harus dilatih dan dikembangkan, sehingga para guru memiliki kemampuan untuk melayani siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran kelompok kecil. Selanjutnya yang kedua yaitu menurut Sanjaya tahun 2006 menyatakan bahwa diskusi kelompok kecil dilakukan dengan membagikan siswa dalam kelompok-kelompok dengan jumlah antara kelompok 3-5 orang yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara guru menyajikan permasalahan secara umum, kemudian masalah tersebut dibagi-bagi ke dalam sub-masalah yang harus dipecahkan oleh setiap kelompok kecil. Setelah diskusi dalam kelompok kecil, ketua kelompok menyajikan hasil diskusinya. Dan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah melaksanakan kegiatan membimbing peserta didik agar dapat melaksanakan diskusi kelompok secara efektif dalam rangka mencapai indikator. Membimbing diskusi kelompok kecil adalah proses mengatur keterlibatan sekelompok siswa dalam interaksi belajar mengajar yang bertujuan memecahkan suatu masalah yang diikuti dengan pengambilan kesimpulan. Dan diskusi kelompok adalah hubungan interaktif antar kelompok-kelompok kecil siswa yang dibentuk untuk kebutuhan pembelajaran dengan dibimbing guru untuk saling berbagi informasi, memecahkan masalah, serta mengambil keputusan. Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses percakapan yang teratur dan melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka, dengan tujuan berbagai informasi atau pengalaman, mengambil keputusan, memecahkan suatu masalah. Jadi, pengertian keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ialah keterampilan melaksanakan kegiatan membimbing siswa agar dapat melaksanakan diskusi kelompok, yaitu kelompok kecil dengan efektif. Setelah mengetahui mengenai pengertian keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama, siswa dapat memberi informasi atau pengalaman dalam menjelajahi gagasan baru atau masalah yang harus dipecahkan oleh mereka. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi. Yang ketiga, siswa terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan selama adanya proses kerja kelompok kecil tersebut. Setelah mengetahui mengenai pengertian dari keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dan juga tujuan dari adanya keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, selanjutnya yaitu mengenai komponen-komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Poin A, yaitu memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi. Pemusatan perhatian siswa terhadap topik dan masalah yang didiskusikan adalah dengan cara 1. Menyampaikan topik atau rumusan masalah yang akan dibahas pada awal diskusi. 2. Mengemukakan masalah-masalah yang lebih spesifik lagi. Ketiga, mengingatkan siswa tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam diskusi terhadap topik, masalah yang dibahas serta tujuan diskusi. Keempat, membuat rangkuman hasil pembicaraan diskusi. Selanjutnya poin B, yaitu memperjelas masalah ataupun usulan maupun pendapat. Dilakukan dengan cara 1. Menguraikan atau merangkum ide-ide, gagasan dan pemikiran yang disampaikan siswa. 2. Meminta komentar atas siswa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing siswa untuk memperjelas atau mempertegas mengenai buah pikiran yang telah dilontarkan. Ketiga, menguraikan gagasan siswa dengan pemberian tambahan informasi. Selanjutnya poin C, yaitu menganalisis pandangan atau pendapat siswa.
Menganalisis pendapat siswa dilakukan dengan cara 1. Meneliti apakah pendapat dan gagasan yang disampaikan siswa didasari atas referensi yang kuat atau didasari dengan pikiran yang logis atau rasional. Kedua, memperjelas gagasan dan pikiran yang disampaikan siswa, mana yang bisa diterima dan disepakati, dan mana pendapat siswa yang tidak dapat diterima dan disepakati. Poin D, yaitu meningkatkan usulan siswa. Cara yang dapat dilakukan agar siswa memberikan sumbangsih pemikiran dalam kegiatan diskusi dapat dilakukan dengan cara 1. Memancing siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang menantang. 2. Memberikan contoh-contoh verbal maupun nonverbal. 3. Memberikan kesempatan berpikir yang cukup kepada siswa. 4. Memberikan perhatian dan dukungan terhadap pemikiran siswa. Poin E, yaitu menyebarluaskan kesempatan berpartisipasi. Pemberian kesempatan berpartisipasi kepada siswa dapat dilakukan dengan cara 1. Memancing siswa berpartisipasi dengan berbagai cara. 2. Mencegah peserta diskusi berbicara serentak dan tidak beraturan dengan memberikan kesempatan kepada semua siswa berpartisipasi secara bergiliran. 3. Mencegah secara bijaksana bila terjadi monopoli pembicaraan oleh salah seorang siswa. 4. Mendorong siswa agar memberi komentar atas pernyataan atau pertanyaan yang disampaikan siswa lainnya. Poin F, yaitu menutup diskusi. Untuk menutup diskusi dapat dilakukan dengan cara 1. Membuat rangkuman dan kesimpulan hasil diskusi dengan bantuan dan bersama-sama siswa. 2. Memberikan masukan tindak lanjut apa yang harus dilakukan dari hasil diskusi serta gambaran tentang topik diskusi yang akan datang. 3. Bersama-sama siswa menilai proses dan hasil diskusi yang telah dilakukan. Setelah mengetahui pengertian, tujuan, dan juga komponen-komponen dari keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama yaitu poin A, yaitu diskusi hendaknya berlangsung dalam iklim terbuka. Hal ini ditandai dengan adanya keantusiasan berpartisipasi, kehangatan hubungan antar pribadi, kesediaan menerima dan mengenal lebih jauh topik diskusi, dan menghargai pendapat orang lain. Dengan demikian, semua anggota kelompok mempunyai keinginan untuk mengenal dan dihargai, dapat merasa aman dan bebas mengemukakan pendapatnya. Poin B, perlu perencanaan dan persiapan yang matang, meliputi 1. Topik yang dipilih hendaknya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, minat, dan kemampuan siswa. 2. Masalah hendaknya mengandung jawaban yang kompleks, bukan jawaban tunggal. 3. Adanya informasi pendahuluan yang berhubungan dengan topik tersebut agar para siswa memiliki latar belakang pengetahuan yang sama. 4. Guru harus benar-benar siap dengan sumber informasi sebagai motivator sehingga mampu memberikan penjelasan dan mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memotivasi para siswa. Selanjutnya yaitu manfaat diskusi kelompok kecil bagi siswa. Pertama, berbagi informasi dan pengalaman antar siswa dalam memecahkan suatu masalah. 2. Dapat meningkatkan pemahaman terhadap permasalahan yang sedang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. 3. Memberikan pengalaman keterlibatan siswa dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. 4. Mengembangkan kemampuan berpikir dan berkomunikasi secara logis, rasional, dan sistematis. 5. Memupuk kerjasama dan tanggung jawab masing-masing anggota dalam kelompok kecil tersebut. Selanjutnya yaitu hal yang perlu diperhatikan pada saat membimbing diskusi kelompok kecil. 1. Agar jangan sampai diskusi didominasi oleh satu orang siswa dan tidak memberikan kesempatan kepada siswa lainnya, apalagi oleh guru. 2. Hindarkan monopoli pembicaraan oleh siswa tertentu atau salah satu siswa. 3. Hindarkan pembicaraan yang tidak relevan dengan topik diskusi pada hari itu. 4. Mengatur agar siswa semua berpartisipasi dengan mendorong serta memberi kesempatan kepada siswa yang enggan untuk berpartisipasi. 5. Memperjelas serta mempertegas sumbangan pemikiran siswa terhadap pemecahan masalah yang didiskusikan. 6. Akhiri diskusi dengan membuat kesimpulan secara efektif. Selanjutnya yaitu contoh bentuk diskusi kelompok kecil. 1. State Student Team Achievement Division, yaitu peserta didik dalam suatu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Anggota-anggota dalam setiap kelompok bertindak saling membelajarkan. Fokusnya adalah keberhasilan seseorang akan berpengaruh terhadap keberhasilan kelompok, dan demikian pula, keberhasilan kelompok akan berpengaruh terhadap keberhasilan individu peserta didik lainnya. Penilaian didasari pada pencapaian hasil belajar individual maupun kelompok peserta didik.
Kedua, CI, Complex Interaction, yaitu titik tekan metode ini adalah pelaksanaan suatu proyek yang berorientasi pada penemuan. Fokusnya adalah menumbuh kembangkan ketertarikan semua peserta didik sebagai anggota kelompok terhadap pokok bahasan. Metode ini umumnya digunakan dalam pembelajaran yang bersifat bilingual atau menggunakan dua bahasa, dan di antara para peserta didik yang sangat heterogen. Penilaian didasari pada proses dan hasil kerja kelompok. Selanjutnya yaitu Team Accelerate Interaction, yaitu metode ini merupakan kombinasi antara pembelajaran kooperatif atau kolaboratif dengan pembelajaran individual. Secara bertahap, setiap peserta didik sebagai anggota kelompok diberi soal-soal yang harus mereka kerjakan sendiri terlebih dahulu. Setelah itu, dilaksanakan penilaian bersama-sama dalam kelompok. Jika soal tahap pertama telah diselesaikan dengan benar, setiap peserta didik mengerjakan soal-soal berikutnya. Namun jika seorang peserta didik belum dapat menyelesaikan soal tahap pertama dengan benar, ia harus menyelesaikan soal lain pada tahap yang sama. Setiap tahapan soal disusun berdasarkan tingkat kesukaran soal. Penilaian didasari pada hasil belajar individual maupun kelompok. Keempat yaitu Cooperative Learning Structure. Pada penerapan metode pembelajaran ini, setiap kelompok dibentuk dengan anggota dua peserta didik atau berpasangan. Seorang peserta didik bertindak sebagai tutor dan lain menjadi tutor. Tutor mengajukan pertanyaan yang harus dijawab oleh tuti. Bila jawaban tuti benar, ia memperoleh poin atau skor yang telah ditetapkan terlebih dahulu dalam selang waktu yang juga telah ditetapkan sebelumnya. Kedua peserta didik yang saling berpasangan itu berganti peran. Selanjutnya yang kelima yaitu Learning Together. Pada metode ini, kelompok-kelompok sekelas beranggotakan peserta didik yang beragam kemampuannya. Tiap kelompok bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Satu kelompok hanya menerima dan mengerjakan satu set lembar tugas. Penilaian didasarkan pada hasil kerja kelompok. Keenam, Teams Games Tournament. Pada metode ini, setelah belajar bersama kelompoknya sendiri, para anggota suatu kelompok akan berlomba dengan anggota kelompok lain sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Penilaian didasari pada jumlah nilai yang diperoleh kelompok peserta didik. Yang ketujuh yaitu Group Investigation. Pada metode ini, semua anggota kelompok dituntut untuk merencanakan suatu penelitian beserta perencanaan pemecahan masalah yang dihadapi. Kelompok menentukan apa saja yang akan dikerjakan dan siapa saja yang akan melaksanakannya. Berikut bagaimana perencanaan penyajiannya di depan forum kelas. Penilaiannya didasari pada proses dan hasil kerja kelompok. Baiklah, hanya itu yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Atas kehilafannya juga saya mohon maaf. Dan maaf apabila terdapat kebisingan di sini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.